ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Kita lanjutkan hadis 1439. Bagi yang punya pertanyaan disiapkan saja pertanyaannya ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Muhammad Az-Za'farani dalam kitab Fawaid Abi Syu'aib dari Ismail bin Ayyash dari Ibn Harmalah, itu Abdurrahman bin Harmalah, dari Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qal, ia berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaumin yarmun, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kaum yang sedang melempar panah, ya, sedang memanah, latihan memanah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan, lemparlah dengan panah kalian, hai Banu Ismail, karena ayah kalian dahulu seorang pemanah ulung. Syekh Albani berkata sanadnya perawi-perawinya thiqat, akan tetapi Ismail bin Ayyash ini apabila meriwayatkan dari orang-orang Hijaz dhaif. Sementara di sini dia meriwayatkan dari Abdurrahman bin Harmalah, orang Hijaz, sehingga periwayatan hadis ini dhaif. Akan tetapi hadis ini sahih diriwayatkan dari jalan yang lain. Itu dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dari Abu Hurairah juga, bahwasanya Rasulullah SAW keluar sementara Banu Aslam sedang latihan memanah. Maka Rasulullah SAW bersabda, irmu Bani Ismail, lemparlah dengan panah kalian wahai Banu Ismail, karena ayah kalian dahulu seorang pemanah. Ia berkata, Al-Hakim sahih sesuai dengan syarat Muslim, juga mempunyai syahid penguat dari hadis Ziyad bin Al-Husain dari Abu Aliyah dari Ibnu Abbas. Jadi hadis ini sahih. Hadis ini akhi kita ambil faidah, yaitu anjuran untuk berlatih memanah dan semua olahraga yang memang ditujukan dalam rangka, ya, istidad. Istidad itu artinya siap-siap memanah, berkuda. Di zaman sekarang ya, kalau kita bisa latihan yang lebih dari memanah, masya Allah, maka itu dianjurkan sekali. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam bahwa Nabi Ismail dahulu seorang pemanah. Karena di zaman Nabi Ismail itu, ya, sebagian disebutkan dalam kisah bahwa ketika Nabi Ibrahim mengunjungi rumah Nabi Ismail, ya, disebutkan dalam riwayat itu bahwa Nabi Ismail sedang keluar untuk berburu. Hadis selanjutnya hadis 1440. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, At-Tabrani dalam Al-Awsat, Ibnu Asakir juga, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak,
semuanya dari Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi Al-Bahrani. Ia berkata haddatsana Syu'aib bin Abi Hamzah. Dari Az-Zuhri ia berkata haddatsana Anas bin Malik dari Ummi Habibah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu'. Bahwa beliau bersabda, uritu ma talqa ummati min ba'di. Aku diperlihatkan oleh Allah apa yang akan menimpa umatku setelahku nanti. Wasafka ba'dihim dam dima'a ba'din. Dan nanti umatku akan saling membunuh, saling berbunuh-bunuhan. Wa kana dzalika sabiqan minallah kama sabaqa fil umami qablahum. Dan itu semuanya sesuatu yang telah terdahulu dari Allah, sebagaimana telah terdahulu pada umat-umat sebelum mereka. Fasa'altuhu an yuwalliyani syafa'atan fihim yaumal qiyamah fafa'al. Lalu aku pun minta kepada Allah agar Allah memberikan kepadaku izin memberikan syafaat untuk mereka pada hari kiamat nanti. Maka Allah pun mengizinkan. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Dan Al-Hakim berkata, dan ilat Syekh Albani berkata di sini ada ilat, ya, ilat yaitu bahwasanya Abul Yaman membawakan hadis dengan ini dua kali. Kadang ia berkata dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Anas, dan terkadang berkata dari Ibnu Abil Hasan dari Anas. Ya. Akan tetapi kata beliau, innahu la yunkar an yakun al-hadits 'inda imamin al-a'immah an syaikhain. Hal seperti ini bisa jadi ia meriwayatkan terkadang dari ini, terkadang dari sana. Artinya hal seperti ini tidak dianggap ilat, kata Imam Al-Hakim. Ya, apakah dikhawatirkannya sih terjadi perselisihan dari muridnya Abul Yaman, yang satu meriwayatkan dari jalan ini, yang satu meriwayatkan dari jalan itu, sehingga dikhawatirkan adanya ittirab. Apa itu ittirab? Keguncangan dalam sanad. Tapi masalahnya Abul Yaman thiqah. Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi ini seorang perawi yang thiqah, sehingga kata Imam Al-Hakim seperti ini tidak dianggap ilat. Dianggap ilat itu kalau Abul Yaman ini ada sesuatu dalam hafalannya, sehingga bisa saja itu menjadi ittirab, guncang sanadnya. Yeah. Dan kemudian Syekh Albani rahimahullah ia menjelaskan sejelas-jelasnya dalam kitab silsilah ini, dan beliau berkesimpulan bahwa hadis ini hasan atau sahih insyaallah. Tapi akhal Islam, kita ambil faidah dari hadis ini. Yang pertama, wa di antara mukjizat Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan kepada beliau apa yang akan terjadi pada umatnya sampai hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW pernah ceramah dari subuh sampai isya, nggak berhenti kecuali diberhentikan oleh sholat. Habis sholat ceramah lagi, terus saja bercerita tentang apa yang akan terjadi, apa hal-hal yang akan menimpa umat Islam sampai hari kiamat. Nah, tentunya yang memberitahunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, bahwa di antara perkara yang akan menimpa umat Islam, bahwa umat Islam akan saling berperang. Dan itu memang benar terjadi. Peperangan yang pertama kali terjadi di zaman siapa? Ali dan Muawiyah. Dua pasukan kaum muslimin berperang. Kemudian peperangan antara Daulah Umayyah dengan Abbasiyah. Kalau ini memang peperangannya tujuannya untuk kekuasaan,
yang kemudian Daulah Umayyah pun habis, kemudian berkuasalah Daulah Abbasiyah, yang kemudian kerajaan Islam itu terbagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling berperang satu sama lainnya, sehingga semakin lemah umat Islam. Ya, benar yang sabdakan Rasulullah SAW. Faedah yang ketiga, akhi, yang kita bisa petik, di sini juga menunjukkan bahwa membunuh itu dosa yang sangat besar, namun masih di bawah kesyirikan. Artinya pelakunya masih mendapatkan apa? Ya, masih ada kemungkinan mendapatkan syafaat. Pelakunya itu masih ada kemungkinan ya untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Orang yang berbuat syirik tidak mungkin dapat syafaat. Karena ketika Rasulullah SAW minta syafaat kepada Allah, Rasulullah menyebutkan, apa kata Rasulullah? Wahia liman mata la yusyrik billahi syai'a. Syafaatku itu hanya untuk siapa? Orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun juga. Berarti syafaat Rasulullah hanya diberikan kepada orang yang tidak berbuat syirik. Adapun orang yang jatuh kepada kesyirikan, bahkan wafat di atas kesyirikan, tidak dapat syafaat. Ya. Nah, ketika Nabi SAW minta kepada Allah dalam hadis ini, bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan umat Islam akan saling bunuh-bunuhan. Kemudian Rasulullah minta kepada Allah supaya Rasulullah diberikan hak untuk memberi syafaat. Maka Allah pun mengizinkan. Artinya mereka ini masih ada kesempatan untuk dapat apa? Syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam, ya. Namun tentunya Pak, membunuh seorang muslim itu dosanya berat sekali. Ya, Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu ya adzaban alima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka jahanam, kekal ia dalam neraka jahanam. Kata para ulama, kekal buat siapa? Yaitu yang menghalalkan darah muslim dan meyakini akan kehalalannya. Kan iya. Maka siapa yang mengatakan bahwa Allah menghalalkan darah seorang muslim dan dia menghalalkannya bukan karena adanya syubhat, maka dia kekal dalam api neraka. Ikhwatul Islam, hadis ini kita ambil faedah selanjutnya. Umat Islam akan mengikuti perbuatan orang-orang sebelum mereka, terutama Yahudi dan Nasrani. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum umat Islam, mereka ternyata juga saling berperang, Pak, saling bunuh-bunuhan. Dan itu ternyata juga menimpa umat Islam. Orang Yahudi berpecah belah, umat Islam pun berpecah belah. Makanya kata Rasulullah SAW, "Tattabi'unna sanana man kana qablakum." Benar-benar kalian nanti akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhala juhra dhabbin la dakhaltumu. Sehingga kalaupun mereka masuk ke lubang dob, kalian pun ikut masuk ke dalamnya. Dari kata muslim. Makanya akhi, ya, kita berusaha jangan sampai mengikuti gaya mereka. Penting kita pelajari apa-apa saja yang itu merupakan perbuatan Yahudi dan Nasrani, kita tinggalkan. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi,
Hadis ini menunjukkan adanya syafaat dan bahwasanya Rasulullah SAW akan diberikan oleh Allah izin untuk memberikan syafaat. Dan ingat ya, yang memiliki syafaat itu hanyalah Allah. Siapapun tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ridho Allah kepada yang memberikan syafaat dan yang diberikan syafaat. Syarat yang kedua, izin Allah kepada yang memberikan syafaat. Allah berfirman dalam surat An-Najm, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha' wa yarda." Berapa banyak malaikat yang ada di langit, tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka kecuali setelah Allah memberikan kepada mereka izin dan ridha. Hatta Rasul pun, Pak, nanti pada hari kiamat tidak serta-merta langsung ngasih syafaat, enggak. Rasul akan minta dulu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bahwa nanti pada hari kiamat kaum mukminin akan datang kepada Nabi Adam. Nabi setelah pergi kepada Nabi Nuh, pergi lagi kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ana laha, aku yang akan melakukannya. Maka Rasulullah pun pergilah ke bawah arasy. Kemudian Rasulullah sujud, terus sujud sampai Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, minta, kamu akan diberi. Washfa' tusyaffa, silahkan berikan syafaat, kamu diberikan izin." Jadi Rasulullah pada hari kiamat pun gak serta-merta. Rasulullah ternyata minta dulu kepada Allah supaya beliau diberikan izin memberikan apa? Syafaat. Kenapa? Karena syafaat itu milik Allah. Makanya Allah mengatakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Katakan milik Allah syafaat semuanya. Kadang ya, sebagian orang yang pemikirannya dangkal berkata begini, Pak, ya kita kan ya kalau ke presiden harus lewat ajudan. Anda jangan samakan Allah dengan presiden. Iya. Kenapa? Karena kalau presiden, ajudan memberikan syafaat tanpa izin presiden gak masalah. Seseorang memberikan syafaat tanpa izin presiden gak masalah. Tapi untuk Allah, tidak ada yang boleh memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Makanya Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Dalam ayat apa itu? Ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang memiliki syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Tidak ada siapapun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Kamu datang kepada kuburan wali yang sudah meninggal dunia, lalu kamu berdoa kepada Allah di sisi kuburan dengan keyakinan wali ini akan menyampaikan apa? Doanya kepada Allah. Ini namanya, Pak, sama saja dia minta si wali ini memberikan syafaat kepada dirinya. Padahal wali ini tidak memiliki apa? Syafaat. Ya. Orang siapapun dia, setinggi apapun derajatnya, tidak memiliki syafaat sama sekali. Yang memiliki syafaat hanyalah Allah. Maka mintalah syafaat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali pun tidak akan bisa menyampaikan doa kita. Makanya ya akhi, ya, tidak perlu kita tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan itu termasuk perkara yang ya syirik kata para ulama. Bahkan itu perbuatan orang-orang kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa? Karena meminta syafaat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau akan diberikan oleh Allah izin untuk memberikan apa? Syafaat. Iya, nanti pada hari kiamat itu. Tapi ingat, syafaat Rasul
hanya diberikan kepada orang yang mentauhidkan Allah. Adapun orang yang berbuat syirik, jangan harap dapat syafaat. Dia tidak akan diberikan syafaat dan tidak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, hadis 1441. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ia berkata, haddatsana Sufyan bin Uyainah dari Ibrahim bin Maisarah dari Amr bin Asyarid dari ayahnya, atau dari Ya'qub bin Asim, bahwa ia mendengar Asyarid berkata, Absar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yajurru izarahu. Syarid berkata, Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki yang kainnya terseret. Fa asra'a ilahi aw harwala. Maka Rasulullah pun berjalan cepat untuk mengejar dia. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, irfa izarak ittaqillah. Bertakwa kamu pada Allah, angkat kainmu. Faqala inni ahnaf tastaqur rukbatai. Ya Rasulullah, kakiku ini bengkok, kakiku ini cacat, dan dengkulku itu beradu. Faqala irfa izarak fa inna kulla khalqillah azza wa jalla hasan. Angkat kainmu, karena semua ciptaan Allah itu baik. Famaru iya dzalika rajul ba'du illa izaruhu yusibu ansafa saqaihi. Maka semenjak itu orang tersebut, ya, kainnya selalu berada di pertengahan betisnya. Sanad hadis ini sahih, perawinya semuanya thiqat, dan ia sesuai dengan syarat ya Bukhari dan Muslim. Hadis ini akhi menunjukkan bantahan buat orang yang mengatakan boleh isbal kalau nggak sombong. Ya, sebab sahabat ini nggak sombong. Bahkan ketika Rasulullah SAW tegur, angkat kainmu, apa jawabnya? Kakiku cacat, hai Rasulullah. Dengkulku beradu, X. Ini kan bukan sombong, sombong bukan? Bukan. Tapi apakah Rasulullah SAW bertanya kepada orang ini, kamu sombong enggak? Rasulullah mengatakan angkat. Ketika dia berkata, hai Rasulullah, kaki saya ini cacat, malu saya. Kata Rasulullah, semua ciptaan Allah baik, bagus, angkat. Ternyata Rasulullah tidak memberikan uzur kepada orang yang kakinya apa? Cacat, ya akhwal Islam. Iya. Enggak ada uzur. Maka dari itu ya akhwal Islam, ya, orang yang mengatakan oh boleh isbal kalau enggak sombong, berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW melihat Abu Bakar berkata begini, Rasulullah, sarung saya ini terkadang melorot ke bawah, tapi aku berusaha untuk membetulkan, menaikkannya lagi. Ya. Setiap kali melorot, aku naikin lagi. Kata Rasulullah apa? Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Kamu melakukan itu bukan karena sombong, hai Abu Bakar. Lihat, ya. Rasulullah SAW berkata ini kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar itu keadaannya bagaimana tadi? Setiap melorot dijaga. Maka Rasulullah mengatakan kamu enggak sombong. Makanya Ibnu Abdul Bar berkata, hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud sombong itu kalau sengaja dilorotin. Adapun kalau melorot dinaikin, tiap melorot dinaikin, bukan sombong itu. Betul, sahih. Yang sombong tuh sengaja dilorotin, itu baru sombong.
Maka kalau antum berkata hadis Abu Bakar itu menunjukkan isbal boleh kalau nggak sombong, aneh. Mana sama antara Abu Bakar yang melorotnya dijaga supaya nggak melorot dengan sengaja dilorotin. Ente namanya menyamakan dua perkara yang berbeda. Nggak bisa seperti itu. Iya. Bahkan hadis ini sharih banget, jelas banget, gamblang banget. Bahwasanya orang ini tidak sombong. Dia isbal itu karena menutupi cacatnya, malu dia. Ternyata Rasulullah tetap mengatakan irfa, angkat. Iya. Tapi subhanallah Pak, di zaman sekarang sunnah Rasul ini memang diperangi habis. Jadi anggap itu cap teroris lah, apalah, ya, berusaha untuk dijelek-jelekan. Kenapa? Karena memang musuh Islam takut banget umat Islam tuh mengamalkan sunnah Rasul. Sebab kalau umat Islam sudah kembali kepada sunnah, insya Allah dekat kejayaannya, insya Allah. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Baik, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ustaz, bolehkah mencatat saat khutbah Jumat seperti saat kajian? Nggak boleh. Iya. Karena tidak ada satupun sahabat yang melakukannya. Tidak pula tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Iya. Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu mendengar. Iya. Jadi nggak boleh dicatat, nggak boleh. Jadi gimana dong Ustaz, saya ini kan ilmu. Ya, ya udah minta izin aja sebelum Jumatan, saya mau rekam. Ya. Minta izin ke ustadznya, Ustadz saya mau rekam boleh enggak? Kalau ustadznya boleh enggak apa-apa ya rekam. Kalau ustadznya bilang jangan. Ya. Kalau sholat malam hanya mengerjakan witir 1 rakaat secara rutin, apa ini bid'ah? Tidak. Tapi kurang sesuai sunnah. Ya. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu Pak, witir terkadang 1, terkadang 3, terkadang 5, terkadang 7, terkadang 9. Maka yang sunnah itu yang dilakukan seperti Rasul. Memang kebanyakan witirnya Rasulullah SAW 1. Tapi Rasulullah terkadang 3, 2, 1, terkadang 5. Ya. Maka coba kita lakukan seperti yang Rasulullah SAW lakukan, itu lebih utama. Saudara laki-laki saya menikah ketika ijab kabul salah menyebutkan bin orang tua kandung, tetapi dinisbatkan kepada ayah tiri mengikuti kartu keluarga. Sahkah pernikahan saudara saya itu? Ya, sah insya Allah. Kenapa? Karena yang terpenting adalah niatnya perempuan itu. Yang akan dia nikahi bukan perempuan lain. Sedangkan Rasulullah bersabda, innamal a'malu bin niyat. Saya mau bertanya, apa yang pertama kali seharusnya dipelajari oleh penuntut ilmu? Apakah dengan terlebih dahulu mempelajari akidah dan tauhid atau menghafal Al-Quran terlebih dahulu? Ada seorang sahabat berkata, kunna nata'allamul iman qabla al-Quran, thumma nata'allamul Quran fazdadna imanan. Kami dahulu belajar iman dulu sebelum Al-Quran. Lalu kami belajar Al-Quran, maka bertambahlah keimanan kami. Ucapan sahabat ini Pak menunjukkan bahwa pelajaran akidah itu didahulukan.
Kita pahami betul tentang iman, rukunnya, syaratnya, ya hal-hal yang bisa menambah keimanan, akidah. Kalau akidah sudah kita pahami tentang tauhid, syirik dan yang lainnya, baru kemudian kita belajar tentang Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya Al-Qur'an semakin menguatkan iman kita. Iya. Enggak masalah. Adapun kemudian belajar Al-Qur'an dulu sementara dia belum belajar iman dan belum belajar akidah, bagaimana akan bisa memahami Al-Qur'an dengan baik tentunya. Iya. Saya punya teman yang hendak mendaftar menjadi ini, nanti saja jawabannya ya. Apakah seseorang yang telah terjerumus ke dalam kesyirikan kemudian bertaubat, dapatkah mendapatkan syafaat? Sekarang saya mau tanya, dahulu para sahabat berbuat syirik nggak, Mas? Umar bin Khattab yang ceritanya katanya beliau membuat patung dari apa? Ya, dari terigu. Setelah disembah minta izin mau dimakan. Ya. Itu semua sahabat semua musyrikin tadinya, kemudian masuk Islam taubat. Bukankah itu menunjukkan bahwa orang yang berbuat syirik lalu ia taubat diterima oleh Allah taubatnya? Tentunya dengan syarat taubatnya taubat yang nasuha. Apakah dia akan dapat syafaat? Ya, kalau dia wafat di atas tauhid, ya. Yang menjadi parameter itu dia wafatnya di atas apa, Pak? Kalau dia wafatnya di atas tauhid, dapat syafaat. Tapi kalau dia wafatnya di atas syirik, tidak akan dapat syafaat. Bagaimana orang yang memakai celana hujan yang panjangnya di bawah mata kaki, Ustadz, boleh enggak? Janganlah. Insya Allah kalau cuma hujan mah Pak enggak masalah kena ke mata kaki, kecuali kalau hujannya hujan paku kali, ya. Hujan air kok enggak masalah insya Allah, ya. Boleh enggak belajar karate, taekwondo dan yang lainnya? Boleh, enggak masalah. Tapi ingat, ya, jangan sampai menyakiti seorang muslim. Antum disuruh fight, pukul, nyakiti orang enggak boleh. Iya. Itu dilarang. Apalagi mukul kepala segala. Sedangkan Rasulullah SAW la tadribil wajh. Ya, tidak boleh kamu memukul apa? Wajah. Saya baru mengenal Islam yang sebenarnya. Masalah kesyirikan. Sebentar lagi insya Allah akan memasuki bulan suci Ramadan. Keluarga saya masih melakukan ziarah kubur. Mereka masih melakukan seperti menyiram kuburan, baca Quran kuburan. Bagaimana sikap saya dalam menghadapi seperti itu? Ketahuilah akhi, mengkhususkan ziarah kubur sebelum Ramadan dan setelah Ramadan sama saja mengambil kuburan sebagai id. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, la tattakhidu qabri ida. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan yang dimaksud dengan id adalah yang dikunjungi dalam waktu yang telah ditentukan dan berkumpul di sana. Maka kalau misalnya jadi kebiasaan sebelum Ramadan kumpul dulu di kuburan, ini sudah menjadikan kuburan sebagai id. Setelah hari raya kumpul di kuburan, sama. Ini justru dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang berkata, tapi kan ziarah kubur disyariatkan. Betul. Tapi ingat, ketika Rasulullah SAW yang bersabda berziarah kuburlah, Rasulullah SAW pun juga yang memberikan batasan-batasannya. Rasulullah SAW juga yang mengatakan, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id.
Maka tidak dibenarkan ya akhwat Islam mengkhususkan ziarah kubur sebelum Ramadan dan setelah hari raya. Mana dalilnya dari Rasulullah SAW? Mana dalilnya dari para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, semua itu diada-adakan ya akhwat Islam. Jadi sikap saya gimana Ustadz? Yang penting antum menuntut ilmu dulu. Yang penting antum kuatkan dulu hujahnya. Kalau antum sudah mengumpulkan semua referensinya, cukup sampaikan ke keluarga. Ini saya dapat artikel, tolong dibaca. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Bagaimana tata cara menjamak sholat? Apakah setelah sholat yang pertama langsung dilanjut ke sholat yang kedua tanpa diselingi dzikir? Yang disebutkan dalam hadis-hadis memang demikian. Rasulullah SAW yang menjamak dua sholat, setelah sholat pertama selesai langsung qomat, lalu sholat yang kedua. Iya. Rasulullah SAW saya belum menemukan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah menyelingnya dengan zikir. Namun kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi, apakah syarat jamak itu harus langsung setelah itu? Bagaimana kalau misalnya kita habis sholat subuh, baru setelah zikir, setelah sholat sunnah, baru ingat, saya kan mau jamak, saya mau safar, boleh enggak setelah itu langsung sholat asar? Beliau mengatakan boleh, enggak apa-apa. Tidak syarat harus langsung. Adapun perbuatan Rasul, kata beliau, itu hanya menunjukkan kepada hukum sunnah. Iya. Maka yang lebih sesuai dengan sunnah Rasul ya begitu. Jadi qomat, sholat, habis salam, qomat lagi, sholat. Itu yang terbaik tentunya ya akhul Islam, azani Allah. Ada banyak hadis yang menerangkan pahala amalan ringan tapi pahalanya seperti amalan besar. Contoh, membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan baca Al-Quran. Atau duduk dari subuh sampai isyraq sama dengan umroh, haji dan umroh. Apakah dengan melakukan amalan ringan tersebut sudah mencukupi dan tidak perlu lagi amalan yang berat? Bukan begitu maksudnya, Pak. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran, apakah yang satu baca Al-Ikhlas 3 kali, yang satu baca Al-Quran seluruhnya, pahalanya sama? Ya bedalah. Bukan itu maksud Rasul. Ya, kalau antum baca surat Al-Ikhlas, maksudnya bahwa isi kandungan Al-Ikhlas ini karena isinya tentang tauhid. Ya, penetapan bahwasanya Allah satu-satunya zat, Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, Allah sebagai satu-satunya zat tempat bergantung seluruh makhluk. Maka Al-Qur'an isinya ya kebanyakan tentang itu. Bukan berarti antum baca Al-Ikhlas sekali samanya sama dengan yang baca apa? Ya, sepertiga Al-Qur'an. Beda, bukan begitu. Sebab kalau begitu caranya Rasulullah pasti nganjurin umatnya baca Al-Ikhlas tiap hari 3 kali. Tapi yang Rasulullah anjurkan apa? Iqra Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an dalam sebulan. Khatamkan. Kata seorang sahabat, "Ya Rasulullah, aku mampu mengkhatamkan lebih dari itu. Lebih cepat." Kata Rasulullah, "Kalau begitu khatamkan setiap 15 kali hari." Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, saya bisa lebih cepat dari itu." Kata Rasulullah, "Kalau begitu khatamkan setiap 7 hari." Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, saya bisa lebih cepat dari itu." Kata Rasulullah, "Kalau begitu khatamkan setiap 3 hari." Itu yang Rasulullah anjurkan. Kalau ternyata Al-Ikhlas tok 3 kali sama pahalanya, ngapain Rasulullah menyuruhmu khatam? Tentu beda. Demikian pula orang yang zikir setelah subuh sampai dapat pahala haji dan umroh.
Apa maksudnya? Ya. Apakah sama pahalanya dengan orang yang umroh? Bahkan Pak, itu kan amalan sunnah, bukan amalan sunnah dibandingkan dengan sholat wajib masih berat yang wajib dong. Iya tidak? Iya. Lalu apa maksudnya di situ? Ya, bahwasanya pahalanya sama dengan haji dan umroh. Ya, artinya bahwa aslul ajri, pokok pahalanya sama, saking besarnya pahala di situ. Tapi bukan berarti sama dengan orang yang benar-benar haji. Misalnya ada orang yang pergi haji umroh, sementara antum di sini cuman dikir sampai dari subuh sampai syuruk. Lalu antum bilang ke mereka, saya nggak perlu haji, nggak perlu umroh. Iya, saya cukup di sini aja. Kita katakan salah pemahaman antum tuh. Sebab kalau seperti itu jadinya Rasulullah pasti ya nggak perlu haji lagi. Para sahabat nggak perlu haji, nggak perlu umroh. Iya. Saya pernah adzan subuh di salah satu masjid dan tidak membaca as-salatu khairum minan naum. Lalu ketika setelah selesai sholat fardu saya disindir oleh imam masjid dengan hadis yang ada nama Bilalnya. Tolong yakinkan saya. Dulu memang saya merojihkan pendapat Syekh Albani yang mengatakan as-salatu khairum minan naum itu di adzan awal sebelum subuh. Namun setelah saya pelajari lagi, tampak jelas kepada saya bahwa as-salatu khairum minan naum itu adzan setelah masuk subuh. Kenapa? Karena dalam lafaz itu tegas banget begini. Fil adzanil awal min salatil fajri. Dari dalam adzan awal dari sholat fajar. Min di sini bayaniyah, bukan litab'id. Min di sini penjelasan bahwa as-sholatu khairum minan naum itu adanya di adzan pertama dari sholat subuh, bukan sebelum subuh. Rasulullah mengatakan dari sholat subuh. Kenapa? Karena qomat pun disebut adzan. Berarti qomat itu dianggap sebagai adzan yang kedua. Adzan pertamanya ketika pas masuk subuh. Makanya para sahabat Pak di zaman Utsman bin Affan ketika membuat adzan ya sebelum waktunya Jumatan, apakah mereka menyebutnya itu adzan awal? Bukan. Mereka mengatakan al-adzanus tsalits, adzan yang ketiga. Ada dalam Sahih Bukhari. Ya, ketika Utsman bin Affan membuat adzan yang sebelum Jumatan itu Pak, untuk mengingatkan di Zauro. Ya. Para sahabat menamai adzan Utsman itu dengan adzan apa? Adzan yang ketiga. Ada letaknya di awal loh. Ini menunjukkan bahwa pemahaman sahabat menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan adzan awal itu maksudnya yang pertama dari waktu yang sudah masuk, karena iqomah pun disebut adzan sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, bainal adzanaini shalah, di antara dua adzan ada salat 2 rakaat. Rasulullah mengatakan di antara dua adzan. Nanti iqomat disebut apa? Adzan juga. Maka dari itu as-salatu khairum minan naum adanya di adzan ketika sudah masuk waktu. Iya. Udah masuk Isya belum? Nggak tahu ya. Ustadz, apakah Ahlus Sunnah punya tradisi haul 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari? Pak, kalau itu baik, pasti yang pertama melakukan Rasul, Pak. Khadijah meninggal dunia, istri Nabi yang paling Rasulullah cintai. Apa antum pernah dengar Rasulullah bikin haul?
100 hari kematian Khadijah, 1000 hari kematian Khadijah. Ada anak-anak Rasulullah yang meninggal, Ruqayyah, Ummu Kulthum di zaman Rasul. Apakah Rasulullah bikin ada acara 100 hari, 1000 hari? Bahkan ketika Rasulullah wafat pun, apakah pernah kita dengar para sahabat bikin acara 100 hari, 40 hari, 1000 hari? Tidak ada. Itu semua dimasukkan dalam Islam. Nah mereka yang bikin kayak gini berusaha cari-cari dalil. Oh ada dalam riwayat Tawus. Tawus mengatakan dahulu mereka suka untuk memberikan makan bagi mayit selama 7 hari. Tuh lihat, kita katakan ya, kata-kata 7 ini jangan dikiaskan dengan 40, 1000 enggak. Sebab kalau itu dikiaskan pasti mereka akan melakukannya sampai 1000. Yang kedua, memberi makan di situ tidak ada acara kumpul-kumpul di keluarga mayat. Akan tetapi sebatas memberi makan kalau asarnya sahih. Kalau asalnya apa? Sahih. Wa illa perkataan tabi'in yang mengatakan adalah dahulu mereka melakukan ini tidak dihukumi marfu sampai Rasul. Dan itu pendapat jumhur ahli hadis. Bahwa perkataan tabi'in yang mengatakan dahulu mereka melakukan ini itu tidak dihukumi marfu sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau itu sahih. Ya. Tidak bisa dikiaskan dengan ini. Sebab ini masalah kias yang bertabrakan. Mafhumul adat itu mafhum yang sangat lemah sekali. Allahu alam, semoga saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.